Kalau di tahun lalu kita masih harus di rumah aja untuk taraweh, tahun ini kita boleh, tapi tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat ya. Pembatasan jamaah, kemudian kita memakai masker setiap saat, begitu kan, dan juga disinfektan di lokasi masjid. Dan tentu saja yang boleh sholat di masjid itu adalah masyarakat sekitar masjid saja, tidak masyarakat untuk di luar daerah. Ini adalah untuk mencegah penularan COVID-19 semakin luas begitu. Tapi kalau misalnya kita ingat tahun lalu, kita tahu sedikit soal COVID-19 dan kita bisa melewati bulan Ramadan dengan khusyuk. Tahun ini bahkan vaksinasi sudah mulai berjalan, kita sudah lebih mengenal apa itu COVID-19. Seharusnya kita bisa melewati bulan Ramadan tahun ini di tengah pandemi dengan juga lebih baik dibanding tahun lalu ya. Pasti. Nah, jelang Ramadan ini banyak tradisi di Nusantara, contohnya di Jawa Timur. Ada tuh tradisi yang namanya Toron Pondok. Di mana orang tua menjemput anak mereka yang mondok di pesantren. Di Jawa Timur kan banyak banget pondok-pondok pesantren. Tapi beda lagi kalau misalnya ini ada di Semarang, Jawa Tengah. Ada tradisi gebyuran alias perang air dan juga dukderan, nabuh beduk, penanda masuknya satu Ramadan. Nah, seperti apa keseruan-keseruan dari tradisi jelang Ramadan ini? Kita simak bareng-bareng. Inliners, ada tradisi unik jelang Ramadan di Pulau Madura, Jawa Timur nih. Lihat saja ratusan warga yang memadati pelabuhan Kalbut Situbondo yang bersiap menjalankan tradisi Toron Pondok jelang Ramadan. Tradisi ini mengharuskan keluarga menjemput anak-anak mereka dari pesantren untuk pulang kampung hingga Lebaran nanti. Warga bahkan nekat berdesakan dalam sampan menuju kapal yang sandar di tengah dermaga. Tradisi menyambut Ramadan juga digelar di Kampung Bustaman, Semarang, Jawa Tengah. Namanya tradisi gebyuran. Seru nih, perang air antar warga menjadi simbol kegembiraan menyambut Ramadan di tengah masa pandemi. Acara ini dikemas lebih sederhana. Tradisi ini rutin digelar warga sejak puluhan tahun lalu. Masih dari Semarang, pandemi juga membuat tradisi dukderan dibuat tanpa arak-arakan karnaval dan pasar malam. Dukderan tahun ini menjadi dukderan kedua yang digelar sesuai protokol kesehatan. Kata dukderan diambil dari bunyi beduk dan meriam yang menjadi tanda esok hari mulai bulan Ramadan. Saatnya umat muslim berpuasa. Nah, selama Ramadan nanti, Masjid Agung Kauman Semarang akan menggelar tradisi semaan Al-Quran 30 juz setiap hari sesuai prokes. Kalau untuk sahur biasanya kita pilih menu yang simple, praktis, tapi juga enak dan bisa dimasak macam-macam. Kesayangan sejuta umat nih, yaitu telur. Wah, ini pas banget nih. Biasanya kalau aku bangun kesiangan ya kan, bangunnya 3:30 padahal sahurnya nggak lama lagi dari situ jam 4.20 biasanya kalau di Jakarta. Ya udah tinggal ceplok aja, tinggal dadar aja pakai kecap, udah gitu. Beres kan? Emang praktis banget nih telur ini ya. Tapi ternyata tidak hanya kita, tapi juga para selebriti yang punya cara unik untuk mengolah telur dan mereka suka banget yang namanya telur. Seperti apa cara pengolahan telur versi mereka? Nanti akan kita simak sesaat lagi.